kembalikan ke Ibu NP. Kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan. Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya. Tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan IPB, NP, dan GR. Hubungan Pratiwi Novianti dan Gary Julian kini berada di titik nadir. Usai pihak Novi menduga Gary telah melakukan penggelapan dana yayasan senilai 100 juta rupiah. Menanggapi tudingan kubu Novi, Gary akhirnya buka suara. Menurutnya, uang senilai 100 juta yang diambil dari rekening yayasan untuk keperluan audit. Merasa terus dipojokkan, Gary menantang balik Novi untuk kembali menduduki jabatannya sebagai ketua yayasan. Kabar retaknya hubungan Novi dan Gary yang membuat gempar pada yayasan kemanusiaan yang dikelolanya akhirnya terdengar juga oleh mantan kuasa hukum Novi. Lantas, apa kata kuasa hukum Novi terkait kisruh yang melibatkan Novi dan Gary? Dan solusi apa yang ditawarkan mantan kuasa hukum Novi tersebut? Ketua yayasan dalam hari ini yang baru yaitu Gary Julian. Nah, kalau memang betul sudah digunakan dan dipakai untuk akomodasi transportasi, oke iya. Tetapi apapun itu kan masyarakat lagi juga menyoroti nih ya persoalan polemik ini. Nah, solusinya adalah bagi saya bagaimana menyampaikan secara transparansi ke publik hasil audit. Ya, dan mana audit tersebut diajukan atau dilakukan oleh atas permintaan yayasan. Itu aja untuk menyelesaikan masalah ini. Audit dan laporan itu kan beda. Yang saya melihat bahwa Bang Gary menyampaikan secara publik kan laporan tuh ya ke Kemensos. Apakah laporan itu berdasarkan audit tutup tahun, audit 6 bulan atau audit dari dana 1,3 miliar? Itu pertanyaan saya. Karena gini ya, apa yang diatur dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 2021 tentang yayasan, audit itu adalah audit akuntan publik. Ada dasar dan syarat audit. Satu, apabila dana tersebut dalam hal ini dana publik yang di atas 500 juta atau di bawah 500 juta itu kan audit internal boleh. Kalau di atas boleh ada pihak luar. Dalam hal ini audit dari luar. Dalam hal ini bukan dari internal yayasan ya, tapi dari luar, yaitu auditor akuntan publik yang memiliki legalitas dan terdaftar dan terakreditasi. Itu yang dibenarkan. Nah, siapa badan atau lembaga yang nanti mengaudit? Ya itu tergantung kepada para pihak yang itu yayasan. Karena apapun itu masyarakat lagi menanti hasil audit itu, ya kan? Saya kembalikan ke Ibu NP. Kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan. Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum, silakan aja. Kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Sampai hari ini di bawah kepengurusan Mas Gary selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Gary, baik itu terhadap uang yang 1,3 yang di media disampaikan bahwa itu sudah diberikan laporannya ke Kemensos dan juga ke donatur, itu nggak ada, termasuk uang yang 100 juta. Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah. Aduh, lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Oh enggak, jadi memang founder yayasan itu dalam ADART tidak ikut mencampuri pelaksanaan kegiatan kalau namanya tidak ada dalam badan pengurus. Gitu. Dan pendiri yayasan ada 3 nama, dan itu 3 nama itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Kalau mereka semua pendiri itu ingin mengelola yayasan, mereka harus masuk sebagai badan pengurus gitu. Jadi kewajiban mereka adalah hanya menerima laporan tahunan
gitu, dan itu disebutkan di undang-undang yayasan. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu disesuaikan, misalkan dana donasi ke NTT, tentu pihak yayasan nggak bisa melakukan itu karena nggak ada datanya. Sementara korban penyiraman air keras, Agus Salim kembali berencana membuat laporan baru terhadap Denny Sumargo dan 3 nama lainnya. Kuat diduga ketiganya ialah Novi, Pablo Benua, dan Gary. Agus Salim yang didampingi kuasa hukumnya mengaku mempunyai bukti untuk menjebloskan mereka ke penjara. Sebelumnya, Agus Salim juga sudah melaporkan ke-4 nama tersebut dengan dugaan penggelapan uang donasi yang dialihkan untuk warga NTT. Lantas, apa alasan Agus Salim dan kuasa hukumnya hingga berencana membuat laporan baru? Tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas, pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus. Itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Kita minta keadilan ya. Keadilannya berupa nanti dilihat dulu proses hukumnya, apakah mereka bersikap baik tetap untuk mengembalikan uangnya Agus, atau tetap bersikukuh bahwa itu adalah uangnya donatur. Kalau memang dia bersikap kekeh pada pendiriannya, biarkan hukumnya berjalan. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya tidak hanya baik secara pidana, juga perdata. Rencananya tim pembela kaum lemahnya Agus akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan Denny Sumargo karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami ya, baik secara materi maupun imaterial. Dan nanti minggu depan akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang gugatannya tersebut. Kemarin kan donatur, kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya. Kita ajukan lagi menguji apakah benar uang 1,3 miliar ini miliknya Agus atau miliknya pihak lain. Makanya kita ajukan upaya hukum secara perdata gitu. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya. Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pertama yayasan yang pada saat itu ketuanya adalah Pratiwi Novianti, yang kita buka juga adalah Denny Sumargo. Peran mereka sangat besar sekali dalam melakukan perbuatan yang berkena Agus, terutama yayasan ya. Yayasan di sini telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang awalnya Agus hanya menitipkan dana tersebut, tetapi peristiwanya ini berubah, penitipan tapi digeser lagi lah kepada korban bencana alam Leotopi di NTT ini, sehingga Agus tidak memperoleh haknya uang 1,3 miliar itu. Mudah-mudahan kita ikutin aja prosesnya. Dalam prinsip pidana itu, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Kisruh uang donasi Agus Salim sampai kini masih menuai polemik. Bahkan tidak ada tanda-tanda akan reda dalam waktu dekat. Sempat mencapai kesepakatan damai usai dimediasi Kemensos, kini antar pihak yang berselisih semakin jauh dari kata damai. Puncaknya saat Gary dan Denny Sumargo mengalihkan uang donasi untuk para korban bencana alam di NTT. Agus Salim yang merasa dipermainkan memutuskan melaporkannya dengan dugaan penggelapan. Dan belakangan konflik semakin melebar usai Novi dan Gary pecah kongsi.
dan saling serang satu sama lain hingga tersebar kabar pihak Novi akan menempuh jalur hukum. Terkait pihak-pihak di luar badan pengurus, khususnya di luar bendahara, itu tidak saya berikan informasinya memang, karena memang sesuai ADART, ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bendahara. Ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan, dia akan berhubungan dengan sekretaris. Jadi di luar itu kita nggak infokan, karena itu bersifat kredensial ya. Saya nggak ada pembelaan, karena memang itu untuk pembayaran audit akuntan publik gitu kan. Jadi kita nggak ada pembelaan, silakan aja, nanti kita akan buktikan, itu akan kita buka. Mohon maaf ya, kalau komentar bahwa Novi tidak boleh ikut campur itu salah. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa Novi tetap punya kewenangan di situ. Ya, punya kewenangan. Kewenangan mutlak dari sisi undang-undang yayasan maupun kewenangan daripada orang yang memiliki legalitas dari persoalan kasus ini. Jadi jangan menganggap bahwa ini terlepas, enggak. Karena kasus ini kan dari pengalian uang dari Agus ke yayasan, itu kan Novi masih ketua tuh, ya kan? Dan dia punya kapasitas sebagai pendiri waktu itu ya, selain ketua pendiri. Dan masuk ke rekening yayasan mengikat Novi sebagai orang yang persoalan jadi awal dari dia. Makanya kalau persoalan ini dia mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban, bahkan punya hak untuk menyurati sebagai dewan pendiri untuk menyurati badan akuntan publik ya untuk melakukan audit, itu pasti dibenarkan gitu. Tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang batasan. Peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denny Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibubuhkan tanda tangan basah, tidak asal katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Ya kecewa sih, pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian. Betul tadi yang dijelasin sama Bu Marlina sebagai pihak saya, udah dijelasin dari awal, itu sudah dikasih informasi ke saya juga, itu bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinikan? Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat, itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Gary, Teh Novi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditempatin, itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di Pak Farhan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.